Situasi genting akibat adanya aliansi, persaingan, maupun juga karena adanya dendam, itu tinggal menunggu waktu untuk menjadi letusan yang dahsyat sekali dalam Perang Dunia Pertama. Apa itu? Mari kita bahas. Banyak baca, banyak lupa, sedikit baca, sedikit lupa. Nggak ada yang kamu baca, nggak ada yang lupa. Jadi harus ngapain? Bisa kamu tonton, bisa kamu dengar, atau kamu diskusi. Manapun itu, yang penting kamu bisa berbicara. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana sebab-sebab umum atau akar masalah Perang Dunia I, mulai dari persaingan, mulai dari politik balas dendam, maupun juga nanti aliansi, sampai munculnya anti nasionalisme yang bikin situasi semakin keruh, terutama untuk negara-negara yang punya sengketa. Apa saja? Kita harus paham dulu, situasi ini dimulai dari sebuah tempat yang kita kenal daerah Balkan. Dan kita udah bahas dalam video sebelumnya tentang munculnya nasionalisme ini salah satu pemicunya nantinya, terutama dari PAN Serbia Raya. Benar, kita akan bahas tentang Serbia di sini. Dan mengapa dia jadi pemicu? Serbia kita tahu dengan PAN Serbia Rayanya ini ingin menyatukan seluruh bangsa Slav, terutama Slav Selatan yang kita kenal nanti kelak jadi Yugoslavia, itu menjadi satu bagian, satu negara di bawah naungan Serbia. Namun hal itu tidak seutuhnya bisa terpenuhi karena ada beberapa wilayah Slav Selatan ini di bawah atau dikuasai negara raksasa yang kita tahu itu adalah Austria-Hungaria. Wilayah apa itu? Yaitu Bosnia. Ya, wilayah Bosnia. Hal ini membuat Serbia merasa dia punya hak dan menuntut agar wilayah Bosnia ini diserahkan kepada dia. Dia sampai menunda lah mungkin untuk Slovenia sama Kroasia, tapi paling nggak Bosnia lah gitu, serahkan kepada mereka. Tapi tentunya Austria-Hungaria yang punya kepentingan juga di Balkan tidak mau menyerahkan segampang itu. Apalagi dia dapatnya susah payah waktu itu dengan di atas dasar Kongres Berlin ya. Dia dapatnya Bosnia. Dan itu juga perpanjangan supaya nanti dia bisa menguasai wilayah jalur sungai Donau sampai nanti ke Laut Hitam. Nah, inilah yang membuat sengketa satu sama lain sampai pada puncaknya nanti Austria-Hungaria itu mengadakan suatu latihan perang ya. Latihan perang itu seperti parade militer. Nah, parade militer atau latihan perang ini membawa semua pasukan-pasukan Austria ya, seperti ajang pamer kekuatan gitu. Dia diletakin acara selebrasinya itu adalah di kota Sarajevo, yaitu ibu kota dari Bosnia. Ini kan seperti memancing di air keruh, di mana Serbia pengen menguasai atau menarik wilayah Bosnia ke tangan dia, tapi Austria-Hungaria justru meletakkan pasukannya, walaupun mungkin seperti latihan militer, itu di kota, di ibu kotanya dari Bosnia, yaitu Sarajevo. Nah, ini kan sudah jadi masalah. Serbia sempat mengultimatum, tolonglah, jangan sampai membuat hal ini semakin sensitif ya, karena ini kan wilayah sengketa nih Bosnia, jangan malah jadi diperkeruh lagi dengan latihan militer ini. Austria-Hungaria merasa dia punya hak, ini hak saya gitu. Berdasarkan Kongres Berlin ini punya saya, dan siapa kamu? Kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Itulah maksudnya Austria-Hungaria. Memang dari angkatan militer itu juga jelas lah Austria-Hungaria raksasa dibandingkan Serbia. Tapi Serbia juga punya keberanian selain karena nasionalismenya yang kuat, ditambah juga memang dia ada backingan secara rahasia yaitu dari Rusia di sini. Nah, dia berani menentang Austria-Hungaria, dan Austria-Hungaria menjawabnya lebih gengsi lagi ya. Ketika parade itu dilaksanakan, puncaknya itu malah dia mendatangkan putra mahkotanya, atau bisa dibilang calon penerus tahta dari Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand beserta istrinya. Dia didatangkan untuk meresmikan acara parade militer di Sarajevo itu. Hal ini sontak membuat Serbia semakin sakit hati ya, semakin mungkin merasa diremehkan sekali oleh Austria-Hungaria. Akhirnya Serbia pun nantinya, ya mungkin ya, dia memang sengaja melakukan suatu insiden yang kita kenal namanya nanti insiden Sarajevo. Dan inilah yang akan menjadi pemicunya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 26 Juni 1914, ketika puncak parade militer itu terjadi di kota Sarajevo, rombongan militer itu nantinya berbaris dengan peralatan militernya. Nah, nanti disambut nanti oleh iring-iringan sang putra mahkota Franz Ferdinand bersama istrinya dengan mobil dengan atap terbuka ya. Dengan atap terbuka, mereka melalui jalanan melihat parade militer. Namun ternyata, nah di sini pas lagi ada iringan itu,
adalah sebuah insiden di mana ada granat yang dilemparkan, bom dilemparkan. Jadi dilemparkan, tapi untungnya pada saat situasi itu Franz Ferdinand dan istrinya selamat. Namun posisinya melarikan diri. Nah, melarikan dirinya ini mereka menelusuri jalur-jalur alternatif sampailah ke sebuah gang. Tapi teroris ini cukup beruntung karena pada suatu ketika mobil itu masuk ke sebuah gang. Dan di situ tuh ada seorang pejuang mereka juga yang dengan senjatanya seperti sebenarnya tidak dipersiapkan dengan baik ya, tapi entah kenapa mobil itu bisa melalui itu. Dan dia ketika mobil Franz Ferdinand dia udah kenal nih putra mahkota itu lewat sana di tengah jalan itu dan tidak ada pengawalan yang ketat. Nah, karena mobilnya terbuka gitu ya dalam situasi yang mungkin rada pelan, sang pejuang ini, sang teroris ini langsung mengambil pistolnya dan menembakkan ke dadanya Franz Ferdinand sampai 3 kali beserta istrinya juga. Dan akhirnya Franz Ferdinand, sang putra mahkota beserta istrinya pun meninggal pada tanggal 28 Juni 1914 yang kita kenal namanya insiden Sarajevo. Ini kita anggap sebagai insiden yang memungkinkan nanti terjadi Perang Dunia Pertama. Mengapa? Ketika terjadi peristiwa penembakan itu, akhirnya situasi semakin chaos. Dan tentunya hal ini menambah amarah Austria-Hungaria. Sang Kaisar, Franz Joseph pada saat itu sangat-sangat sedih bercampur amarah di sini. Bayangkan saja Franz Joseph ini, dia seorang kaisar. Kaisar tapi gimana ya? Dia punya istri, meninggal secara naas, tidak baik. Anaknya juga demikian, satu-satunya meninggal secara tidak baik. Akhirnya dia nanti punya adik juga laki-laki meninggal juga gitu. Terus bagaimana nih tahtanya selanjutnya? Akhirnya anak dari adiknya ini Franz Ferdinand namanya. Nah, itulah yang akan dianggap meneruskan tahtanya Kekaisaran Austria-Hungaria. Namun ini pun meninggal dengan naas. Jadi Franz Joseph di sini ancar marah, sakit hati karena apa? Nggak ada lagi penerusnya juga nih. Penerus dari Austria-Hungaria ini siapa nantinya gitu. Dan putra mahkotanya udah terbaring kaku seperti itu. Akhirnya Franz Joseph pun mengultimatum teroris ini. Dicari tahu siapa, ditangkap. Akhirnya kedapatanlah seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Gravilo Princip. Ya. Diinterogasi, ketahuan lah. Ternyata dia itu dari golongan, bisa sebut namanya organisasi Black Hand, katanya itu seperti gerakan bawah tanah, menjurus pada teroris. Tapi ini sama-sama berjuang untuk nasionalisme Serbia. Disinilah mulai ketahuan ternyata mungkin ada Serbia yang membackingin hal ini. Akhirnya Franz Joseph pun menuntut balik kepada Serbia untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas insiden ini. Apa respon Serbia? Ini yang masalah. Serbia justru meresponinya dengan tidak bijak. Serbia malah membalas, sudah tahu ya, itu Bosnia kan wilayah sengketa. Kenapa malah dibuat jadi ajang pamer parade militernya? Ya udah, rasain sendirilah. Intinya Serbia di sini juga punya alasan kenapa dia melakukan itu, berarti Austria-Hungaria sebenarnya udah ngajak berantem nih sama kami gitu, ngajak perang nih sama kami. Ya udah kami balas dengan cara seperti itu. Itulah jawaban dari Serbia. Kenapa Serbia berani seperti itu? Pastinya karena dia tahu bakal ada yang membacking dia. Tarik ulur, Franz Joseph menuntut, Serbia melawan balik segala macam. Akhirnya masing-masing kubu ini pun punya keras kepala yang sama ya. Dan akhirnya pada tanggal 28 Juli 1914 Franz Joseph mengumumkan perang, menyatakan perang kepada Serbia. Dan inilah menjadi awal dari pemicunya. Ketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli, maka situasi ini punya efek domino ke wilayah sekitarnya. Kita tahu Serbia itu punya backingan secara rahasia, dan mungkin Austria-Hungaria juga tahu ya sebenarnya bahwa yang mendukung Serbia secara diam-diam ini adalah Rusia. Nah, Rusia kan punya kepentingannya di Balkan. Dan ketika dia mengumumkan perang kepada Serbia, Rusia pun tidak tinggal diam. Pasukannya mulai ada yang diarahkan ke perbatasan Austria-Hungaria. Jadi beberapa pasukan Rusia itu mulai disebar di situ ya. Belum pasukan utama, tapi udah mulai masuk nih. Udah mendekati perbatasan ke Austria-Hungaria. Jadi di sini ya udah mulai masuk dia di sini. Nah, tentunya Austria-Hungaria sadar akan hal ini, langsung ngomong ke temannya dalam Triple Alliance, yaitu Jerman. Jerman di sini pun langsung dihubungi Austria-Hungaria. Bagaimana situasinya ini? Rusia sudah mulai masuk nih. Jerman sebenarnya masih situasinya ya, kalau bisa jangan perang lah gitu, tapi ya kita coba dulu lah gitu. Dia coba mendiplomasi ke Rusia. Rusia, kita punya perjanjian nih katanya. Kalau kamu menyerang Austria-Hungaria, maka kamu juga akan menghadapi aku.
Itulah perjanjiannya mungkin ya. Jadi Jerman di sini seperti mengancam Rusia juga. Tapi Rusia melihat Austria-Hungaria sudah mulai masuk nih pasukannya ke Serbia, dan pasti dalam waktu tidak berapa lama nanti Serbia itu pasti bakal diambil sama Austria-Hungaria. Kalau udah sampai kayak gitu, Serbia nanti udah diambil Austria-Hungaria, maka cita-cita Rusia pengen menguasai wilayah Balkan ini makin ketutup. Dan Rusia pun menolak ancaman dari Jerman ini, sehingga dia tetap meneruskan pasukannya ke Austria-Hungaria. Pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang kepada Rusia. Ketika Jerman menyatakan perang sama Rusia, maka Rusia akan menghadapi Jerman dan Austria-Hungaria. Bagaimana dengan sesama aliansi Rusia di sini? Kita tahu Rusia punya aliansi Prancis dan Inggris. Nah, ketika Jerman 1 Agustus menyatakan perang pada Rusia, ini sedang menunggu juga nih bagaimana situasi selanjutnya. Namun anehnya, bukannya mereka yang menyatakan perang pada Jerman, tapi Jerman dahulu yang menyatakan perang kepada Prancis, tepatnya pada tanggal 3 Agustus. Jerman menyatakan perang kepada Prancis 2 hari setelah dia menyatakan perang kepada Rusia. Temannya Prancis dan Rusia yang belum adalah Inggris. Karena situasi ini seperti terdesak juga, akhirnya Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Dari sini kita bisa lihat bagaimana situasi dari Sarajevo di sini. Sarajevo ini bisa mengakibatkan ledakan yang awalnya dari 2 negara menjadi negara-negara lain yang terlibat dalam aliansinya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pemicu yang mungkin kecil ini bisa membuat ledakan, karena negara-negara raksasa ini pun akhirnya ikut terlibat dalam perang itu. Tidak ada lagi pendamai seperti Kongres Berlin di sini. Dan Perang Dunia I pun akhirnya berlangsung ketika semua negara ini langsung menyatakan perang satu sama lain. Oke, itulah yang kita sebut namanya nanti insiden Sarajevo yang menjadi pemicu Perang Dunia Pertama, menjadi sebab khususnya. Dalam video selanjutnya kita akan bahas bagaimana jalannya perang. Untuk itu tonton lagi video selanjutnya dan jangan lupa komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.